Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini adalah pertemuan pertama ya untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini akan saya kenalkan pemrograman berorientasi objek dan pemrograman Java. Selain itu, saya juga menjelaskan teknologi Java, cara kerjanya, lalu ada paradigma pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk pengenalan pemrograman Java ya, yang pertama ya akan saya jelaskan. Ya, jadi kita berkenalan dengan Java. Sebelum kita mengenal Java, Anda perlu menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Ya, ini tertulis what is a PC. PC itu yang dimaksud personal komputer atau komputer ya. Sebetulnya komputer sih apa sih? Sebagai anak TI ya, sebagai anak TI khususnya, Anda kalau ditanya komputer itu apa kadang bingung juga ya. Nah, kalau Anda melihat dari kamus bahasa Inggris ya, komputer itu adalah electronic device. Ini perlu digarisbawahi elektronik. Ya, electronic device berarti ke elektronik itu adalah alat elektronik itu membutuhkan listrik ya, yang capable of performing computation. Jadi yang dapat melakukan komputasi. Berarti alat elektronik yang bisa melakukan perhitungan. Ya, itu adalah komputer. Nah, Anda pernah enggak memikirkan bagaimana komputer bisa tahu teks ya, lalu tahu gambar, tahu video dan audio? Pernah memikirkan itu? Mungkin pemikiran seperti ini dianggap apa ya, kalau orang, wah komputer itu sudah terlalu biasa ya kalau hanya menampilkan teks, gambar, video, dan audio, karena komputer saat ini sudah bisa belajar sendiri. Ya kan? Perkembangan teknologi yang sangat maju seperti artificial intelligence, ya, big data, dan lain sebagainya membuat kita kadang tidak menyadari bahwa Anda perlu mempelajari bagaimana komputer itu bisa menampilkan sebuah teks, ya, sebuah gambar, sebuah video dan audio. Ya. Nah, kalau kita melihat kembali ke belakang ya, komputer itu dapat memahami sinyal elektronik. Ini di sini digambarkan ya 5 volt dan 0 volt. Walaupun nanti pada kenyataannya bisa jadi tidak 100% sama dengan ini ya, tapi bisa digambarkan seperti ini. Nah, 5 volt itu dianggap sebagai binary 1 ya. Kalau kalian pernah ingat ya, ada atau pernah tahu bahwa pernah dengar bahwa komputer itu hanya tahu 0 dan 1. Nah, ini penjelasannya ya. Komputer hanya bisa menghitung 0 dan 1, dan ini penjelasannya. Jadi 5 volt itu binary 1 dan 0 volt itu binary 0. Nah, nanti di dalam CPU ya, di dalam perhitungan yang ada di dalam CPU ya, di dalam komputer itu nanti dia hanya bisa menghitung 0101. Ini adalah bahasa mesin. Bahasa mesin itu hanya tahu bit binary 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Lalu 8 bit sinyal akan dikelompokkan menjadi 1. Ya, 8 bit sinyal akan dikelompokkan menjadi 1. Teks, angka, simbol itu diidentifikasi dengan pola sinyal. Ya, pola sinyal yang tadi masing-masing 8 bit ya, yang unik. Ya, yang unik. Kalau kalian tahu bilangan ASCII ya, misalnya bilangan ASCII itu kan ada bilangan desimalnya ya, desimal nanti dikonversi ke biner dan lain sebagainya. Nah, ini punya pola yang unik ya, pola sinyal elektronik yang unik. Begitu juga gambar
Ya, gambar itu terdiri dari titik-titik piksel, ya, titik-titik piksel. Piksel itu sebetulnya di dalamnya adalah angka juga, ya. Kalau gambar yang grayscale keabuan, ya, itu dia hanya punya satu titik, ya, satu titik hanya terdiri satu angka saja. Tapi kalau gambar yang RGB, nanti kalian akan belajar pada pengolahan citra ya nantinya ya, itu dia akan punya 3 titik, yaitu red, green, dan blue. Nah, itu nanti next ya, nanti akan kalian kalau tahu dari sini akan memiliki sedikit gambaran. Tapi tujuan dari ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana program itu bekerja. Nah, di sini ada sebuah pengandaian, ya, ini pengandaian saja ya, belum tentu benar aslinya, ya, ini hanya sebuah pengandaian saja. Simbol pagar, ya, crash, ya, atau hashtag, ini direpresentasikan 101010, ya, ini contoh saja. Nah, crash ini, ya, ketika 101010 seperti ini, dia akan diubah ke pola biner seperti ini yang akan dibaca oleh CPU, ya. Lalu ada juga perintah add, perintah penambahan direpresentasikan menjadi pola seperti ini, ya. Nah, contoh di atas merupakan komputasi 8 bit. Saat ini komputer dapat melakukan perhitungan sebanyak 64 bit dalam satu waktu, ya. Ini ya, bisa 64 bit ya CPU-nya. Nah, ini yang 1010 tadi itu adalah bahasa mesin, ya. Nah, sekarang coba pikirkan bagaimana cara membuat program, ya, untuk menambahkan 2 angka. Katakan saja di sini 1 tambah 2. 1 dan 2 kalau ditambahkan itu bagaimana? Nah, di sini ya, coba kalian diskusikan, ya, kalian renungkan ya sebentar cara membuat program tersebut. Nah, kembali mungkin kalau kalian dulu pernah dijelaskan tentang PTI ya, pengantar teknologi informasi, ya, di situ ada 3 tingkatan bahasa pemrograman, yaitu bahasa tingkat rendah assembly, ya. Lalu ada bahasa tingkat menengah C, Pascal, Fortran. Ya, ini bahasa kuno-kuno semua ya. Mungkin kalian tidak pernah menemui ini karena di semester 1 ya, Anda langsung diajarkan dengan bahasa Python ya. Nah, bahasa Python itu termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di sini belum saya tuliskan ya, Python, Java, C++, C# ya. Ini bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, sekarang Anda coba perhatikan video ini ya. Tadi kan saya bicara semacam itu ya, bicara menjelaskan semacam itu tujuannya agar kalian bisa memahami nanti di sini ada sebuah bahasa sebelum bahasa pemrograman tingkat rendah, sedang, dan tinggi itu ada yang namanya bahasa assembly sebelum menuju bahasa mesin. Ya, kita bisa lihat videonya sebentar. Form of software development languages. Your code to add 2 numbers in this language would be like: store number 1 at memory location, say A. Store number 2 at memory location, say B. Add contents of location A and B. Store results. Nah, itu tadi ya, perintah. Tadi kan ada pertanyaan ya, perintah untuk menambahkan 2 angka. Kalau kita gunakan bahasa assembly, kurang lebih ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah. Ya, store 1 pada lokasi A. Lokasi A itu ada di RAM, lokasi B ada di RAM. At location A dan B. Nah, lalu disimpan hasilnya itu ada di RAM semua. Ya, makanya sebuah komputer itu butuh memori untuk menyimpan. Nah, saya lanjut. The way you feed this code to the processor would depend on the PC you are using. Back in 1950s, when computers were huge and consumed great deal of power, you would convert your assembly language code into corresponding machine code of 1s and 0s.
using mapping sheets, and punch the machine code into punch cards to feed to your computer. Nah, ini tadi gambaran kalau zaman dulu ya, untuk mengubah bahasa assembly ke bahasa mesin menggunakan mapping sheet. Ya, ini zaman dulu. Next. With advancement in technology, input and output devices were invented. You could directly type your program into the PC, and using a program called assembler, convert it to corresponding machine code, and feed to your processor. That apart. Nah, tadi sebuah ada gambaran ya, teknologi saat ini ya, kalian hanya bisa, tidak perlu repot-repot ya, menggunakan mapping sheet. Mapping sheet itu bisa digantikan dengan yang namanya assembler. Di bagian ini tadi ya, ketutupannya, assembler. Nah, perintah-perintah tadi diterjemahkan menjadi assembler, diterjemahkan oleh assembler menjadi bahasa mesin, lalu dijalankan oleh OS. You will also have to make calls to operating system provided functions to display output of code. With advancement in software development languages, this entire assembly code could be shrinked into just one line. Printf 1 plus 2. A software called compiler is used to convert your C language code into assembly code. Pakai bahasa C ya, di sini pakai bahasa C. Bahasa C itu dikompil atau diterjemahkan menjadi compiler. Dari compiler ini akan menjadi bahasa assembly. Ya, mungkin kalau Anda tidak pernah kenal bahasa C, dulu bahasa C itu cukup terkenal, cukup populer sebelum Java digunakan. Ya, Java sendiri dibuat oleh bahasa C. Ya, dibuat dengan menggunakan bahasa C. Jadi perintahnya ya, proses penerjemahan dari bahasa C ke bahasa mesin itu pakai compiler, lalu pakai assembler. And the assembler converts it into corresponding machine code. Though present-day compilers come bundled with assembler, and can directly convert your higher language code into machine code. Now, suppose Windows operating system is running on this Intel processor. Combination of operating system plus the processor is called the platform. The most common platform in the world is the Windows and Intel platform, called the Wintel platform. The other popular platforms are AMD and Linux, PowerPC and Mac OS X. Now, with change in processor, the assembly instructions will change. For example, the add instruction in Intel may be called addition for AMD or math add for PowerPC. Nah, ini maksudnya cerita apa sih? Ya, tadi dikatakan sudah mulai banyak platform ya. Ada Windows Intel, AMD Linux ya, PowerPC, IBM dan Mac ya. Itu masing-masing punya bahasa assembly yang berbeda. Ya. Itu masing-masing punya bahasa assembly yang berbeda dan ini cukup merepotkan. Nah, nanti kita bisa lihat dulu ya lanjutan videonya. And obviously with change in operating system, the level and nature OS level calls will also change. As a developer, I want my software program to work on all platforms available, to maximize my revenues. So I would have to buy separate compilers which convert my printf command into the native machine code, but... Nah, ini bisa dilihat ya bahwa bahasa C ya, itu sekali tulis ya, sebelum bisa dijalankan di masing-masing operating system, di masing-masing platform, itu harus dikompil ulang. Jadi misalnya kalau kita nulis di Windows, berarti kita harus compile, ya. Mau dipindah ke AMD, ya berarti harus compile ulang. Dipindah ke IBM dan Mac, itu harus compile ulang, ya. Jadi begitu pindah platform, harus di-compile ulang. Yeah. Compilers come expensive and there is a chance of compatibility issues. Enter Java language.
The code to display addition of two numbers in Java is system.out.println1 plus 2, saved as .java file. Using the Java compiler, the code is converted into an intermediate code called the bytecode. The output is a .class file. This code is not understood by any platform, but only a virtual platform called the Java Virtual Machine. This virtual machine resides in the RAM of your operating system. When the virtual machine is fed with this bytecode, it identifies the platform it is working on, and converts the bytecode into the native machine code. In fact, while working on your PC, or browsing the web, whenever you see either of these icons, be assured the Java Virtual Machine is loaded in your RAM. But, what makes Java lucrative is, that code once compiled can run not only on all PC platforms, but also mobiles, or other electronic gadgets, supporting Java. And Java is absolutely free to use. Hence, Java is a language, as well as a platform. Nah, tadi kalian sudah melihat ya, itu perkembangan bahasa pemrograman, ya. Dari bahasa mesin, ya, bahasa assembly, ya, bahasa mesin pastinya manusia tidak akan paham. Bahasa assembly, lalu ada juga bahasa C, dan bahasa C mulai kalah populer dengan bahasa Java. Kenapa kok Java bisa populer? Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa Java itu sebagai selain bahasa pemrograman, dia juga platform karena dia punya JVM. Ya, kelebihannya tadi ya Java, ya pemrograman Java itu satu kali compile dia akan jadi class file. Class file akan dibaca oleh JVM. Dari JVM itu akan bisa dibaca oleh beberapa platform lain. Ya, bahkan bisa berubah, bisa juga dibaca pada pemrograman berbasis desktop, mobile, dan bisa juga yang berbasis web. Nah, itulah kenapa kok Java. Nah, tadi ya, ini kalau kalian di kuliah offline, mungkin saya suruh diskusikan, ya, paling tidak 5 pendapat kalian Anda setelah melihat yang saya paparkan tadi. Di sini perlu dijelaskan ya, saya jelaskan ulang ya di sini ya. Saya simpulkan bahwa komputer itu bekerja seperti saklar, hanya tahu 0 dan 1. Lalu manusia tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa mesin. Di sini lalu butuh media ya agar manusia bisa berkomunikasi dengan komputer atau mesin, pakai bahasa pemrograman untuk menghubungkan manusia dan komputer sehingga dapat berkomunikasi. Nah, bahasa pemrograman akan mengkonversi ke bahasa mesin dengan interpreter atau compiler. Ya. Nah, Java di sini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman yang lebih baru, ya, termasuk baru, walaupun saat ini mungkin kalau dibandingkan Python akan lebih terkenal Python ya. Nah, tapi Anda bisa tahu bahwa Java memiliki kelebihan yaitu WORA ya. WORA itu kependekan dari Write Once, Run Anywhere. Jadi satu kali tulis bisa di running di banyak tempat. Dan dia berorientasi pada objek. Ya. Java itu berorientasi pada objek. Paradigmanya seperti itu. Nah, bagaimana teknologi Java dan cara kerjanya? Kita bisa lihat di sini. Tadi sudah dijelaskan tentang JVM. Nah, JVM itu cara kerjanya gimana sih? Nah, kita bisa lihat di video ini. Before we understand the Java Virtual Machine, also called the JVM, let's first take a quick look at the compiling and linking process in C. Di sini yang dibandingkan Suppose in the main function of C program, you have called two functions, F1 and F2. The main function is stored in file A1.c. Function F1 is stored in file A2.c. Function F2
is stored in file A3.c. All these files are fed to the compiler, whose output is the corresponding object files, which contains the machine code. The linker will club these three files together and produce a.exe file, which is the... Nah, kalau Anda lihat di sini ya, bahasa C jika terdiri dari 3 file ya, ketika 3 file itu akan di-compile, akan menghasilkan 3 objek, 3 file objek. Nah, nanti 3 file objek itu digunakan linker untuk menghasilkan a.exe. Ya, file exe-nya. Ini kalau di dalam Windows, ya. Kalau Anda pernah melihat file Java itu .object itu biasanya seringnya .o, ya. Karena di sini kalian tidak pernah belajar bahasa C, mungkin tidak pernah tahu ya. Nah, memang Java itu sering dikaitkan atau dibandingkan dengan bahasa C, ya, untuk memperlihatkan kelebihannya. Next, saya lanjut videonya. The executable file. During program run, a loader program will load a.exe into the RAM for execution. Now let's see how the same process is carried out in Java. In the main function of your Java program, you have called 2 functions, f1 and f2. Main function is stored in file a1.java, f1 is stored in file a2.java. f2 is stored in file a3.java. The compiler will compile the 3 files and produce corresponding .class files, which consist of the bytecode. Unlike C, no linking is done. The JVM resides on the RAM. During execution, using class loader component of the JVM, the class files are brought on the RAM. The bytecode verifier component of the JVM checks whether your code is causing operand stack underflows or overflows, or if there are any access restriction violations. This is one of the principal reasons why Java is secure. Next, the execution engine component of the JVM will convert the bytecode into native machine code using the just-in-time code generator. The machine code so generated is later executed by your native operating system and process. Nah, di sini kita lihat ya, kalau bahasa C itu exe akan langsung dijalankan oleh RAM. Nah, kalau .class-nya nanti ya, hasil compile dari Java itu kan ada .class. .class itu akan di-load oleh class loader, lalu akan diverifikasi dengan bytecode verifier, lalu dieksekusi ya, dieksekusi. Nah, lalu JIT code generator ini yang menerjemahkan dari bytecode itu menjadi bahasa mesin. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya di dalam JVM. Nah, inilah mengapa kok bahasa pemrograman tingkat tinggi itu prosesnya lebih berat dibandingkan bahasa pemrograman tingkat menengah seperti bahasa C. Bahasa C itu kalau misalnya di-compile terus dijalankan, dia langsung di running oleh RAM. Sedangkan kalau Java itu harus pakai JVM, pakai virtual. Akhirnya memang pemrograman Java itu pastinya sedikit lebih berat. Ya, walaupun kelebihannya seperti ini tadi. Ya. Tapi dengan adanya perkembangan hardware, saya kira yang tadi dikatakan berat akan menjadi lebih ringan. Yang penting memudahkan manusia dalam melakukan coding. Ya, saya lanjutkan, di sini hampir selesai. That is all to the working of the Java virtual machine. Nah, jadi sudah selesai ya. Jadi intinya seperti itu ya videonya. Ini membandingkan, jadi di dalam Java itu ada JVM. Ini yang merupakan bagian terpenting, salah satu bagian terpenting dari
Java. Nah, tadi ya secara singkat mungkin ya, kalau di sini saya gambarkan ulang, ada bahasa pemrograman C ya, atau ini seringnya disimpan .c ya. C itu akan dikompil lalu akan menghasilkan .exe langsung ya. Tadi padahal prosesnya ada objeknya, tapi nanti dari objek di link akan menghasilkan exe. Nah, ini bahasa C ya. Kalau bahasa Java, oh ya mungkin sebentar ya, ini exe-nya ini biasanya bahasa assembly ya. Bahasa assembly itu akan diterjemahkan lagi menjadi bahasa mesin. Jadi ini sebetulnya bahasa assembly sebetulnya. Memang ini gambaran ini 1010. Lalu sedangkan bahasa Java, dia punya dua proses ya. Yaitu di mana di sini ada myprogram.java lalu jadi dikompil jadi myprogram.class. Java ini sebagai interpreter ya, di sini compiler, di sini interpreter, lalu akan dijalankan oleh mesin. Ini sebuah proses ya, cara kerja yang berbeda. Ya. Nah, terus yang berikutnya di sini tadi sudah dijelaskan ada family suite dari Java yang standard edition itu untuk desktop, client server application. Lalu ada enterprise edition itu untuk e-business, e-commerce atau web based application. Lalu ada micro edition ME ini for small device seperti palm, handphone atau smartphone ya. Mungkin kalau dulu ada handphone berbasis Java ya. Belum smartphone banget, seringnya Palm ya. Ya, pernah dengar enggak ya mungkin ini Palm ya, mungkin kalian bisa googling ya. Palm itu sebelum ada smartphone itu ada yang namanya gadget namanya Palm. Ini mirip dengan awal mula dari smartphone ya. Zaman dulu ini kalau Anda memiliki smartphone berbasis dengan OS Palm ini sangat keren ya kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang ya biasa aja. Nah, next. Nah, paradigma pemrograman berbasis objek atau berorientasi objek di sini. Ya, apa itu paradigma pemrograman berorientasi objek? Jadi satu pemrograman yang menggunakan koleksi objek untuk saling berinteraksi. Sedangkan kelas adalah unit pemrograman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya, perhatikan video di bawah ini. Di sini banyak sekali video ya. Karena video ini memberikan sebuah gambaran yang cukup bagus ya, yang cukup bagus. Nah, di sini ada gambaran lagi. Suppose you want to create a banking software which would perform deposit and withdraw operations and show the balance. Let's examine how the software would be created, using different programming languages. The earliest programming language were unstructured programming language. A very elementary code of the banking application in unstructured programming language would have two variables, one for account number, other for account balance. Suppose a deposit of 100 is made. Next, you will obviously show the latest account balance. Now, an amount of 50 is withdrawn. Again you show the latest account balance. In fact, for any further deposit or withdrawal operations, you would program the same steps. Here, the code for display of account number and account balance are exactly the same, and is repeated throughout the program. Such repetition is a waste of programming effort, and increases coding costs. With advent of structured programming, common lines of your code were put into a structure called function or method. And wherever required a simple call to the function was made. Now, if you examine closely, throughout the program, we are dealing with data. We're performing certain actions on the data. In fact, having data and performing operations on the data is the very basic characteristic of any software program.
thought leaders in software development came up with an idea to combine data and actions. Nah, kalau Anda sudah lihat video tadi ya, tadi sudah dijelaskan ada unstructured programming. Mungkin pertama kalian mengcoding ya di semester 1 Daspro itu kalian sering mengcoding dengan cara demikian. Lalu Anda diajarkan menggunakan fungsi. Nah, itu mulai lebih terstruktur karena coding-coding yang terduplikasi, perintahnya terduplikasi itu bisa diganti. Nah, kalau yang berorientasi objek itu sebetulnya dia mengkombinasikan penggunaan data dan action. Data ini boleh dikatakan sebagai state property, ya itu nama lainnya ya. Atau kalau di notasi algoritmik itu kamus. Sedangkan action di sini lebih banyak menjadi algoritma, behavior ya. Kalau di notasi algoritmik tadi algoritma. Kalau di dalam bahasa pemrograman Java seringnya disebut dengan method atau behavior atau yang lainnya lagi, bahasa yang lain lagi apa ya? Cukup banyak bahasa-bahasa yang menjelaskan tentang nama lain dari data dan action tadi. Tapi intinya objek ya, nanti ada yang namanya objek berorientasi objek itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada yang namanya objek dan kelas, di mana objek dan kelas itu dibuat dari data dan action. Nah, next nanti akan kita pelajari tentang itu. Ya, mungkin cukup sekian ya, ini referensinya. Nanti kalau kalian ingin lihat video-video yang bisa menjelaskan tentang pemrograman Java secara lebih cepat dan lebih memberikan gambaran yang mudah dipahami, kalian bisa lihat di sini ya, Java Tutorial Hub. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Dan next kita bisa ketemu lagi ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.